Oke, Pak, selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Kami dari Universitas Islam Sains Tangerang. Hari ini, sore hari ini, kita mau mencari Bapak mengenai humas Bapak. Jadi kita itu, kita lagi ada viral nih Pak, di TikTok, di IG, sama di Twitter itu mengenai kabur aja dulu Pak. Menurut Bapak, tanggapan mengenai kabur aja dulu itu kayak gimana Pak? Sebenarnya tuh kalau yang kemarin rame di sosial media tentang kabur aja dulu kan itu kan sebuah pencarian baru jati diri di kehidupan selanjutnya, khususnya kan anak-anak yang masih remaja mencari pekerjaan susah di Indonesia, akhirnya kayak Jepang yang kurangnya eh, yang kurangnya lowongan pekerjaan di sana, yang orang mau kerja susah, akhirnya rata-rata memang orang Indonesia itu dibutuhkan di luar negeri. Jadi bukan hanya dalam segi perkantoran aja, memang dari segi buruh di luar negeri pun juga memang dibutuhkan. Nah, rata-rata memang kenapa bahasanya ada kabur aja, karena memang lowongan di Indonesia tuh udah mulai banyak yang persyaratan yang sulit-sulit sih menurut saya gitu. Dari segi persyaratan gitu. Kalau di luar negeri kan orang yang tidak tinggi aja dari tubuhnya aja, badannya gemuk itu kan masih bisa diterima kerja gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, tadi kan mengenai kabur aja dulu. Nah, untuk saat ini kami dari kelompok 2, jadi kita ada hashtag kembali Pak. Jadi bukan kabur aja dulu, jadi kerja kebutuhan. Yang mana hashtag ini jadi baru untuk dari kelompok 2 yaitu kerja kebutuhan. Nah, saya mau menanyakan kembali Pak. Jadi sebelum kita memulai untuk pertanyaannya, Bapak boleh menceritakan kembali eh, perusahaan ini berdiri tahun berapa dan eh, perkembangan yang paling pesat itu tahun berapa? Iya. Ini sebenarnya ini ikutnya yang di Indosat ya, berarti Indosat. Indosat itu sebenarnya dulu hanya Mentari dan M3 produknya. Nah, kalau saya dulu memang orang lama di Tri. Tri dulu itu nama perusahaannya Hutchison Tri Indonesia. Nah, sejak 2021 H3I merger gabung dengan Indosat. Makanya sekarang namanya Indosat Hutchison Indonesia IO. Gitu, Oredo Hutchison Indonesia. Nah, ketika sudah bermerger selama 3 tahun ini, berarti perusahaan Indosat sih sudah ulang tahun ke-47 atau 48 gitu kemarin. Itu udah lama juga. Cuma kalau untuk Tri gabung ke Indosat itu ya udah 3 tahun ke belakang. Saya mau menanyakan kembali mengenai hashtag yang tadi saya sebutkan yaitu kerja kebutuhan. Menurut Bapak untuk hashtag tersebut bersifat pro atau kontra? Seperti ini Pak, kan kita itu banyak lulusan S1 yang jurusannya pekerjaan tidak sesuai dengan jurusan yang sebelumnya. Kualifikasinya mungkin misalnya S1 tapi dia jurusannya keguruan tapi jadi tempat yang lain. Menurut Bapak tentang hashtag itu pro atau kontra? Kalau saya sih lebih ke pro ya. Kenapa lebih ke pro? Karena hidup itu bukan tentang menurut saya bukan tentang kita anak siapa, kita berapa, kita titelnya apa, itu bukan tentang itu sih menurut saya. Bahkan yang nggak punya titel aja mungkin udah bisa lebih hebat dari kita gitu. Jadi menurut saya tuh pertama anugerah Tuhan sih sebenarnya. Ketika lu sudah ngejalanin anugerah Tuhan yang sudah dikasih jalan sekarang, ketika kita konsisten, itu menurut saya itu udah menurut saya sudah step di awal yang akan melanjutkan step selanjutnya. Contoh kayak saya sekolah ilmu politik, tapi jadi sales, kan gak ada yang tahu. Hobi saya musik, cita-cita saya besar dulu, ingin menjadi pemain musik, ya kan? Tapi ujung-ujungnya tetap sales. Makanya yang tadi saya bilang, sebenarnya anak muda sekarang tuh hanya ikut-ikutan. Ya, Itu doang, ikut-ikutan. Makanya yang tadi bener nih judulnya bagus, kebutuhan. Kebutuhan itu kan untuk jalanin hidupnya. Iya. Ya kan? Kalau saya ngikutin ego saya gitu, misalkan saya ingin jadi pemain musik, sampai sekarang mungkin saya nggak akan ada di sini, nggak akan saya keliling Indonesia gitu.
gitu. Tapi kalau misalkan menurut saya ketika anak sekarang, ya jujur aja saya dari sekolah awal SMP SMA tuh main sama yang umurnya lebih tua dari saya. Makanya saya selalu mendapat pengalaman kehidupan tuh mungkin lebih 5 langkah dari anak-anak yang sepantaran saya tuh yang nggak ada. Mungkin anak sepantaran saya dulu udah meninggal karena drugs, ya kan, dugem sekarang, dugem dulu kan ini, ya itulah akhirnya ketika umur, ya jujur ketika umur saya muda, ketika saya sudah jadi manajer, saya berawal tuh bukan hanya langsung dari leader gitu, tapi saya berawal ketika saya dulu sales juga keliling dengan naik motor gitu. Mungkin mas-mas sama mbak-mbaknya punya cita-cita masing-masing. Mungkin lu mau jadi artis, mungkin lu jadi pengusaha, tapi kalau Tuhan nyuruh lu jadi dokter apa yang lu bisa? Kan gitu. Yang itu, makanya saya bilang kenapa hashtag itu saya bilang, Bro, karena di Indonesia itu mau ada pelatihan seperti apapun, mau dia lulusan seperti apapun, nggak ada yang sejalur. Bahkan 30% saya bilang malah nggak nyambung gitu. Nggak nyambung 30%, maksudnya lu lulusan dokter pasti jadi dokter gitu. Rata-rata tuh yang begitu hanya spesialis, yaitu arsitek mungkin, yaitu psikolog, yaitu dokter, ya kan? Itu rata-rata yang terjadi seperti itu. Ya contohnya saya yang tadi saya bilang, saya sekolah ilmu politik karena memang saya suka politik. Keluarga saya keluarga pemerintahan semua, makanya saya masuk ilmu politik. Tapi ujung-ujungnya saya jadi sales. Tapi kalau saya nggak terima syukur saya sampai hari ini, ya mungkin saya nggak ada di sini hari ini, gitu. Makanya saya lebih ke pro. Mungkin di Indonesia kita dibayar murah, di luar negeri kita bisa dihargai, gitu. Ya Pak, mungkin cukup sekian Pak Iya. untuk pertanyaan sama yang lainnya. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara sore hari ini. Kami dari kelompok 2, kami itu dari kelompok 2 dengan hashtag kerja kebutuhan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Itu saya close saja ya Pak ya. Ya. Saya Kardiat, yang di sini ada Sela, Riri, dan Rahma untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.